Saudara-saudari terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, semoga kita semua dalam keadaan sehat bersama keluarga. Saat ini marilah kita mendengarkan bacaan kitab suci dan renungan harian Minggu 11 April tahun 2021. Bacaan pertama. Bacaan dari Kisah Para Rasul. Kumpulan orang yang telah percaya akan Yesus sehati dan sejiwa, dan tidak seorang pun yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri, tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Dan dengan kuasa yang besar, rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus, dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Di antara mereka tidak ada seorang pun yang berkekurangan. Karena semua orang yang mempunyai tanah atau rumah menjual kepunyaannya itu, dan hasil penjualan itu mereka bawa dan mereka letakkan di depan kaki rasul-rasul, lalu dibagi-bagikan kepada setiap orang sesuai dengan keperluannya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan kedua. Bacaan dari surat pertama Rasul Yohanes. Saudara-saudaraku yang terkasih, setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus lahir dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi Dia yang melahirkan, mengasihi juga Dia yang lahir daripadanya. Inilah tandanya bahwa kita mengasihi anak-anak Allah, yaitu apabila kita mengasihi Allah serta melakukan perintah-perintah-Nya. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintah-Nya, dan perintah-perintahnya itu tidak berat, sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah yang mengalahkan dunia, yakni iman kita. Tidak ada orang yang mengalahkan dunia, selain dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. Dan inilah yang telah datang dengan air dan darah, yaitu Yesus Kristus, bukan saja dengan air, tetapi dengan air dan darah. Dan Rohlah yang memberi kesaksian, karena Roh adalah kebenaran. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan Injil. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Setelah Yesus wafat disalib, pada malam pertama sesudah hari Sabat, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu, datanglah Yesus, berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Sesudah berkata demikian, Yesus menunjukkan tangan dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, Yesus menghembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Pada waktu Yesus datang itu, Thomas, seorang dari ke-12 murid, yang juga disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu,
dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas pun bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang. Ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian Yesus berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab kepadanya, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat, supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya oleh imanmu kamu memperoleh hidup dalam namanya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, renungan kita di saat ini diberi judul Kerahiman Allah bagi Dunia. Saudara-saudari terkasih, kita semua umat beriman merayakan Hari Minggu Kerahiman Ilahi. Dalam rangka merayakan puncak dari kerahiman Allah bagi dunia dan manusia, terutama mereka yang membutuhkan kehadiran kasih Allah dan belas kasih-Nya untuk suatu pemulihan kehidupan dan martabatnya sebagai anak-anak Allah. Hari Minggu Kerahiman Ilahi dirayakan pada hari Minggu sesudah Minggu Paskah, yaitu pada hari Minggu kedua Paskah. Pada perayaan Minggu Kerahiman Ilahi ini, kita bersama-sama mengenangkan bagaimana di kayu salib, tangan dan kaki Tuhan Yesus dipaku, lambungnya ditusuk dengan tombak, yang merupakan bukti nyata kasih Yesus yang rela berkorban, menyerahkan nyawanya bagi kita manusia. Dari tangan dan lambungnya itulah mengalir belas kasih Allah bagi dunia. Pada gambar kerahiman ilahi, kita melihat sinar dari lambung Yesus, melambangkan darah dan air, sebagai ekspresi dari kerahiman dan belas kasih Allah bagi dunia ini. Pada bacaan kedua, dalam surat Yohanes, dicatat, "Inilah Dia yang telah datang dengan air dan darah, yaitu Yesus Kristus. Bukan saja dengan air, tetapi dengan air dan dengan darah. Dan Roh-lah yang memberi kesaksian, karena Roh adalah kebenaran." Air dilambangkan dengan sinar putih sebagai tanda karya Roh Kudus yang bergiat di tengah dunia. Roh Kudus yang diutus dan keluar dari Yesus. Sedangkan darah dilambangkan dengan sinar merah yang menunjuk pada pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib. Saudara-saudari terkasih, kerahiman ilahi hadir karena pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib. Maka jika kita bersedia menjadi duta-duta kerahiman, kita pun perlu bersedia menjunjung tinggi darah dan air, yaitu menjunjung tinggi karya belas kasih Allah bagi dunia lewat karya Roh Kudus yang bergiat di tengah gereja dan pengorbanan diri Tuhan Yesus yang harus menjadi jiwa dan semangat serta pendorong untuk berani mengorbankan diri, meninggalkan kepentingan pribadi, dan mengarahkan perhatian kita untuk menjadi penyalur belas kasih Allah bagi dunia. Kita perlu keluar
untuk mewartakan kerahiman Allah bagi dunia, yaitu mewartakan belas kasih-Nya kepada sesama kita. Sebagaimana dicatat dalam Injil hari ini, maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, Ia mengembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Pengampunan dosa adalah warta belas kasih Allah bagi dunia. Para pendosa diampuni, mereka yang bersalah ditarik kembali kepada kebenaran. Mereka yang lemah dikuatkan, mereka yang rapuh dipersenjatai dengan kekuatan iman. Mereka yang tertekan diringankan dari segala beban, dan mereka yang tertindas ditolong untuk beroleh kelegaan. Kerahiman ilahi terutama diarahkan kepada para pendosa, dan tentunya kita semua adalah manusia yang berdosa. Saudara-saudari terkasih, kita diajak untuk memiliki jiwa kerahiman, menjadi duta kerahiman Allah, menjadi utusan Allah, membagikan dan mempersembahkan hati Allah bagi dunia ini. Kita menjadi hati Allah yang hidup di tengah dunia dan masyarakat kita, di tengah gereja dan keluarga kita. Kita menjadi insan yang memancarkan cahaya cinta kasih Allah bagi dunia sekitar kita. Lewat diri kita, sekiranya orang dapat melihat atas caranya sendiri betapa kebaikan itu masih ada, betapa cinta itu tetap tak luntur, dan betapa Allah lewat Roh Kudus terus berkarya lewat gereja, menolong atas cara yang unik lewat saudara dan sesama di sekitar kita. Dengan demikian, kita telah menjadi duta belas kasih dan kebaikan hati Allah yang mewartakan suatu pemulihan kehidupan orang Kristen, menarik jiwa-jiwa kepada kepenuhan hidup dan membawa mereka kepada Allah. Itulah kepenuhan cinta kasih Allah bagi dunia. Kepenuhan itu harus terjadi lewat diri kita semua. Semakin kita masuk dan berperan serta di dalamnya, semakin kita memainkan peran penting dalam membawa hati Allah semakin dekat dengan orang banyak, dan membawa hati semakin banyak orang kepada pengalaman akan belas kasih Allah. Itulah kerahiman ilahi yang nyata di dunia ini. Semoga kerahiman ilahi berjaya dan mekar dalam diri kita semua selamanya. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Rahim, semoga kami menjadi duta-duta kerahiman-Mu yang setia dengan mewartakan belas kasih-Mu kepada sesama kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin.